Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Praktikum Gambar Teknik dan Metrologi pada pertemuan ketiga, yaitu tentang penyajian pandangan tunggal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitriani Fatmawati. Di sini saya sebagai pemateri pada praktikum kali ini. Di sini ada agenda untuk pertemuan ketiga. Yang pertama ada pemaparan materi, yang kedua ada pemaparan juklak, yang ketiga ada kuis praktikum, yang keempat ada kuis lisan, dan yang terakhir ada sesi diskusi. Langsung saja kita ke agenda yang pertama. Agenda yang pertama yaitu pemaparan materi. Nah, pemaparan materi pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang penyajian pandangan tunggal. Di dalam penyajian pandangan tunggal, ada proyeksi dan gambar proyeksi. Nah, apa sih proyeksi itu? Jadi, proyeksi adalah suatu cara untuk menyatakan wujud atau bentuk suatu benda dalam bentuk gambar. Sedangkan, gambar proyeksi adalah gambar dari suatu benda nyata atau khayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar atau bidang gambar. Selanjutnya, di sini ada bagan proyeksi. Bisa teman-teman lihat sendiri, pada bagan di sini proyeksi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada proyeksi piktorial dan yang kedua ada proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi piktorial terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada proyeksi aksonometri, proyeksi isometri, proyeksi dimetri, proyeksi trimetri, proyeksi miring, dan proyeksi perspektif. Sedangkan untuk proyeksi ortogonal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada proyeksi kuadran 1 atau proyeksi Eropa, dan yang kedua ada proyeksi kuadran 2 atau proyeksi Amerika. Nah, pada pertemuan 3 kali ini kita hanya akan membahas tentang proyeksi piktorial saja. Oke, selanjutnya di sini ada proyeksi piktorial dan proyeksi aksonometri. Proyeksi piktorial atau pictorial drawing adalah suatu cara menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Sedangkan untuk proyeksi aksonometri adalah proyeksi miring di mana 3 muka atau dimensi, yaitu pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atas dari suatu benda akan terlihat dengan bentuk dan ukuran yang sebanding benda aslinya. Proyeksi ini disebut juga proyeksi sejajar karena garis-garis objek yang sejajar akan tetap sejajar. Selanjutnya, untuk proyeksi aksonometri, di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada proyeksi isometri, yang kedua ada proyeksi dimetri, dan yang ketiga ada proyeksi trimetri. Nah, untuk proyeksi isometri, jadi gambar isometri dapat menyajikan benda dengan tepat dan memerlukan waktu yang lebih singkat dengan proyeksi lain, karena panjang garis pada sumbu menggambarkan panjang yang sebenarnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, pada gambarnya terdapat sumbu yang telah ditentukan dan sudut-sudutnya. Di sini terdapat sumbu X, Y, dan Z. Pada sumbu X terdapat sudut 30 derajat, pada sumbu Y terdapat sudut 30 derajat, dan pada sumbu Z terdapat 90 derajat. Nah, bisa dilihat juga pada objeknya, di sini terdapat sumbu X. Nah, sumbu X ini menyatakan panjang dari suatu objek dari pandangan sampingnya, kemudian ada sumbu Y yang menyatakan panjang dari pandangan depannya, dan ada sumbu Z yang menyatakan panjang dari pandangan atasnya, seperti itu. Selanjutnya ada proyeksi dimetri. Nah, proyeksi ini adalah proyeksi aksonometri, di mana pandangan yang dipilih dari objek diletakkan sedemikian rupa terhadap bidang proyeksi sehingga proyeksi panjang sisi-sisi objek tersebut memendek dengan skala yang sama ke arah kedua koordinatnya. Bisa dilihat oleh teman-teman pada gambarnya, di sini masih terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X di sini terdapat 10 derajat, sumbu Y 40 derajat,
dan sumbu Z yaitu masih sama 90 derajat. Nah, bisa dilihat juga pada objeknya. Di sini untuk sumbu X yang besarnya 10 derajat terdapat jarak 40, yaitu pada pandangan depannya. Dan ada sumbu Y untuk 40 derajat, di sini jaraknya yaitu 40 juga pada pandangan sampingnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk pandangannya. Untuk pandangan yang sumbu Y ini, dia terlihat 2 kali lebih memendek daripada pandangan depannya. Nah, untuk jaraknya di sini sama 40, tetapi untuk pandangannya dia berbeda. Nah, untuk sumbu X ini kan sudutnya kecil. Jadi semakin kecil sudutnya, maka dia akan terlihat lebih memanjang. Dan semakin besar sudutnya, dia garisnya atau pandangannya, dia akan terlihat lebih memendek. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada proyeksi trimetri. Nah, proyeksi ini merupakan suatu proyeksi di mana pandangan yang dipilih dari objek diletakkan sedemikian rupa terhadap bidang proyeksi, sehingga proyeksi panjang sisi-sisi objek tersebut memendek dengan skala yang berbeda-beda ke arah ketiga koordinatnya. Nah, bisa dilihat untuk gambarnya, di sini masih terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, masing-masing pada ketiga sumbu ini memiliki ukuran yang berbeda-beda dan tidak ada aturannya atau sudutnya sembarang. Kemudian, di sini ada proyeksi miring atau oblique. Nah, proyeksi miring ini adalah proyeksi di mana garis-garis proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksinya, tetapi membentuk sudut sembarang atau miring. Nah, proyeksi miring ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kabinet, yang kedua ada cavalier, dan yang ketiga ada planometri. Nah, ketiga proyeksi ini memiliki perbedaannya masing-masing. Yang pertama, untuk proyeksi kabinet, yaitu panjang kedalaman diperpendek, misalnya 3/4, 1/2, atau 1/3, dan dia membentuk sudut 60 derajat. Untuk kavalier, di sini panjang kedalamannya sama dengan panjang sebenarnya, dan dia membentuk sudut 45 derajat. Sedangkan untuk planometri, yaitu merupakan proyeksi paralel miring di mana garis proyeksinya membentuk sudut 30 derajat dengan bidang proyeksi bidang X, Y, sehingga objek pada ketiga arah koordinatnya diproyeksikan dengan panjang sebenarnya. Selanjutnya, di sini ada proyeksi perspektif. Nah, proyeksi ini disebut pula proyeksi konvergen atau sentral atau memusat. Pada proyeksi perspektif, garis-garis pandangan pengamat atau garis proyeksi dipusatkan pada satu titik. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman pada gambarnya di sini terdapat suatu benda dan ada titik pengamatannya yang sebelah sini. Nah, jadi benda ini diamati oleh satu titik saja. Nah, di mana benda ini nanti akan membentuk sebuah bayangan yang ditarik oleh garis proyeksi. Nah, bayangan yang terbentuk pada bidang proyeksi ini, nah yang ini yang ada di tengah, ini disebut gambar perspektif, teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk pemaparan materi dicukupkan sekian. Selanjutnya, kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu ada tutorial CAD. Nah, untuk teman-teman bisa dibuka AutoCAD-nya terlebih dahulu. Kemudian apabila tampilannya masih seperti ini, kalian bisa mengubahnya. Nah, di status bar di sini ada workspace switching, kalian bisa klikkan saja. Nah, kemudian untuk kita membuat objek 3D, kita pilih yang 3D modeling. Nah, maka tampilannya akan berubah. Nah, boleh ditunggu sebentar, karena sedang proses.
Nah, jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian sebelum kita membuat objek, kita ubah dulu tampilan top di sini menjadi SW isometrik. Nah, ini sudah terubah. Nah, maka kita akan membuat objek. Nah, yang pertama kita membuat sebuah box. Bisa diklikkan. Nah, kita bisa inputkan C di sini, kemudian tekan enter, dan untuk jaraknya kalian bisa masukkan 50, kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik box kembali. Nah, kita inputkan L pada kolom komen, tekan enter. Kemudian untuk panjangnya kalian masukkan 100, tekan enter. Untuk lebarnya kalian masukkan 50, tekan enter. Dan untuk tingginya kalian inputkan juga 50, tekan enter. Nah, seperti ini. Nah, untuk visualnya kalian ubah dulu di sini dari 2D wireframe menjadi konseptual. Nah, di sini tujuannya yaitu agar terlihat lebih nyata bentuk 3 dimensinya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat silinder. Nah, bisa diklikkan silinder sini. Nah, kalian bisa memasukkannya dengan radius 20, tekan enter. Dan untuk tingginya kalian buat 100, kemudian tekan enter. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat solid dengan bantuan profil 2D ke 3D. Nah, sebelumnya di sini kita akan membuat sebuah circle terlebih dahulu. Nah, dengan radiusnya yaitu 25, kalian bisa klikkan saja 25, tekan enter, dan kita mengekstrudnya. Pilih icon extrude di sini, kalian bisa klik si circle-nya seperti ini, kemudian kalian tekan enter. Nah, kemudian kalian tarik ke atas atau ke bawah. Kita masukkan 100, tekan enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Dia sama seperti yang tabung tadi. Kemudian selanjutnya kita membuat rectangle terlebih dahulu. Nah, inputkan D, enter, dengan panjangnya 100, kemudian enter, dan lebarnya 50, tekan enter. Nah, seperti ini. Bisa diklik. Nah, kemudian kita akan memakai icon. Nah, di bawah extrude bisa diklik saja. Di sini kita akan membuat revolve. Bisa kalian klikkan saja ikonnya. Kemudian klik pada rectangle yang telah dibuat tadi. Kemudian kalian tekan enter. Nah, kemudian kalian klik titik sudut yang sebelah sini, dan kemudian kalian klik titik sudut yang ada di bawahnya juga. Nah, seperti ini. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Dia akan bisa memutar dengan 360 derajat. Nah, kalian bisa inputkan juga berapa derajat yang kalian inginkan. Misalkan 270 derajat. Kalian tekan enter. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah helix. Terlebih dahulu, kita akan membuat helix. Klikkan hell. Kemudian tekan enter. Kemudian kita buat diameternya di sini sebesar 50, dan kemudian diameter keduanya kita buat 50. Nah, selanjutnya di kolom komen di sini kita klikkan yang turn. Kita bisa masukkan misalnya 20, tekan enter. Kemudian kita pilih yang turn height. Nah, di sini kita masukkan misalnya 50. Kemudian tekan enter. Nah, maka jadinya akan seperti ini ya, teman-teman. Untuk si helix.
Kemudian kita bisa membuat si circle-nya juga terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat circle di sini. Kita buat dengan radius 2 mm, kemudian tekan enter. Nah, kecil sekali. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sweep. Bisa diklikkan sweep di sini. Kalian pilih si objek tadi yang si radius atau yang circle, kalian tekan enter. Kemudian kalian klikkan pada sweep di sini, pada helixnya. Tunggu beberapa saat karena prosesnya lumayan cukup lama. Nah, bisa ditunggu. Nah, maka jadinya akan seperti ini, teman-teman. Untuk selanjutnya, kita akan membuat love dengan menggunakan si icon circle terlebih dahulu. Nah, kita buat circle-nya di sini dengan radius 50. Kemudian kita buat satu lagi di center yang sama. Nah, bisa kalian masukkan 25, tekan enter. Nah, kemudian kalian move saja, bisa klikkan move pada kolom komen, move si lingkaran yang di dalam. Yang ini kemudian tekan enter. Kemudian kalian move ke atas sejauh 100 misalnya. Tekan enter. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, di icon sweep ini kalian bisa klikkan segitiga ke bawahnya. Di sini ada lock. Nah, kemudian kalian bisa klik yang circle yang kecilnya terlebih dahulu, kemudian klik circle yang besar. Nah, seperti ini. Kemudian kalian tekan enter, kemudian tekan yang close. Nah, seperti ini, teman-teman. Kemudian kita ke solid editing. Sebelumnya kita buat si rectangle terlebih dahulu. Nah, kita akan buat rectangle bebas saja seperti ini misalnya. Kemudian kita buat si circle. Kita buat di titik sudut dari ujung rectangle tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang extrude, teman-teman. Nah, bisa diklikkan extrude. Yang pertama kita extrude si lingkarannya terlebih dahulu. Bisa kalian klik, kemudian tekan enter. Dan masukkan ukurannya yaitu 50. Tekan enter. Nah, kemudian kita extrude lagi untuk bagian si rectangle, kemudian kalian klik enter. Kemudian untuk ukurannya 50 juga, tekan enter. Mohon maaf, kita ubah lagi. Nah, extrude lagi yang si rectangle-nya, kalian bisa klik si objeknya, kalian tekan enter, kemudian kalian extrude ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa mengubah posisi dari objek tersebut dengan menggunakan 3D rotate. Nah, kalian select si objeknya seperti ini. Kemudian kalian tekan enter. Nah, kemudian kalian pilih yang garis yang berwarna merah. Kalian bisa klik saja si garisnya. Nah, kemudian kalian tarik ke atas. Nah, mohon maaf,
Kita ulangi lagi. Kita select objeknya. Seperti ini. Kemudian kalian tekan enter. Nah, kalian pilih yang garis berwarna merah ini. Nah, kalian tarik ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa mengcopy objek ini. Kalian copy jadikan 3. Nah, kemudian tekan enter. Nah, kalian bisa mengkopinya. Jadi 3 bagian. Seperti ini. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan solid editing. Yang pertama ada solid union. Nah, untuk yang pertama kita akan solid, kemudian tekan enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kemudian yang kedua, kita pilih yang subtract. Solid subtract. Untuk icon yang kedua, kita bisa select si lingkaran terlebih dahulu, kemudian tekan enter. Dan kemudian yang icon yang kedua, kemudian kalian tekan enter. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita pilih yang intersect. Nah, bisa diklik si lingkarannya, kemudian si kubusnya, kemudian kalian tekan enter. Nah, maka terlihat di sini perbedaannya. Kalau union itu dia akan menyatu, kemudian kalau subtract itu dia akan menghilang dari salah satu objeknya, kemudian si objek satunya teriris, dan kemudian kalau yang intersect ini merupakan irisan dari dua objek tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, di sini kita akan memakai objek yang tadi telah dibuat ya, yaitu yang balok. Nah, kemudian kita ke menu solid. Nah, pada menu solid di sini, nah ada fillet edge, bisa kalian klik di bawahnya. Nah, ada fillet edge dan ada chamfer. Nah, kita pilih yang fillet terlebih dahulu. Nah, pada kolom komen kalian bisa lihat di sini, kalian pilih yang radius. Kemudian radiusnya kalian masukkan misalnya 20. Kemudian tekan enter. Nah, kemudian kalian pilih rusuk yang mau di fillet. Misalnya seperti ini. Kalian klik, kemudian kalian tekan enter 2 kali. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, untuk yang satunya lagi, untuk chamfer, kalian bisa coba, bisa diklik saja. Kemudian untuk di kolom komen di sini ada distance, kalian bisa klikkan. Nah, kalian bisa masukkan ukurannya, misalkan 30. Enter, terus yang kedua 30 juga, kemudian tekan enter. Nah, kalian pilih rusuk yang satunya lagi. Nah, bisa kalian klik, kemudian kalian tekan enter 2 kali. Nah, maka di sini terlihat teman-teman perbedaannya. Nah, antara fillet dan chamfer seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan memberi dimensi pada si objek tersebut. Misal contohnya kita pilih dari yang si kubus untuk mencobanya. Nah, di sini kalian bisa klikkan UCS, kemudian kalian tekan enter. Nah, kita akan pilih sudut yang di sebelah bawah terlebih dahulu. Nah, ini. Kemudian kalian pilih X-nya ke arah sini, dan kemudian kalian pilih Y-nya ke arah sini. Nah, seperti ini. Kemudian di menu annotate kalian klik saja. Bisa dilihat di sini ada dimension. Nah, bisa dilihat yang linear
ada segitiga ke bawah. Di sini ada berbagai macam untuk dimensi. Nah, kita gunakan yang linear untuk memberikan dimensi pada suatu kubus ini. Kalian bisa klik pada sudut yang sebelah sini, endpoint-nya, dan kemudian sudut yang kedua sebelah sini. Nah, kemudian kalian tarik ke bawah. Nah, maka sudah terlihat dimensinya sekarang itu dia sebesar 50. Kemudian untuk yang kedua kita coba lagi untuk sisi yang berbeda, klikkan di CS, klik enter. Nah, klikkan pada di bawah ini, pada sudut di bawah ini. Bisa kalian klik, kemudian kalian pilih X-nya ke sebelah sana. X-nya ke sebelah sana, kemudian Y-nya ke sini. Misalnya. Nah, kalian bisa pilih dimension. Nah, bisa terlihat teman-teman di sini ada ukurannya 50. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan coba untuk cara print gambar 3D. Bisa kita masuk ke yang layout di bawah ini. Bisa teman-teman lihat, kalian klikkan layout di sini. Tunggu sebentar. Mungkin ini agak lama. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kan gambarnya masih, ukuran kertasnya masih landscape. Nah, kita bisa ubah dengan cara klikkan CTRL-P pada keyboard kalian. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini yang drawing orientation-nya, kalian bisa pilih yang portrait. Kemudian kalian pilih apply to layout. Kalian bisa klikkan saja. Kemudian kalian close terlebih dahulu. Nah, maka bisa dilihat di sini ukuran kertasnya sudah berubah menjadi portrait. Nah, di sini kalian tinggal mengatur si dalamannya seperti ini. Maaf, agak nge-lag ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa mematikan auto mode-nya terlebih dahulu. Nah, kita sesuaikan si garis ini ya. Sebentar. Apa agak nge-lag ya ini. Nah, kalian bisa tarik si ini ke sudut sebelah sini. Nah, kemudian untuk yang bawahnya juga sama. Kalian bisa menarik ini, sudut ini. Nah, bisa menarikkan sudut ini ke sudut ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik 2 kali pada gambar yang putih ini. Klik 2 kali. Nah, kemudian kalian bisa memilih gambar mana yang akan kalian plot. Misal kita zoom in terlebih dahulu. Nah, misal kita akan memplot si objek yang ini.
Nah, setelah sudah, kalian ketikkan CTRL-P kembali. Nah, ditunggu sebentar. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di bagian printer atau plotter di sini, kalian klik yang checklist ini ke bawah. Nah, kalian pilih yang DWG to PDF. Kalian bisa klik, kemudian, nah untuk paper size-nya di sini ISO expand yaitu A4 210 x 297 mm. Nah, kemudian di plot area ini kalian bisa klik layout di sini. Di bawahnya, nah ada 4 pilihan. Nah, kalian pilih yang Windows. Kemudian kalian tarik garis atau tarik dari titik yang atas yang ini. Nah, kemudian ke bawah. Ke sebelah sini. Nah, bisa diklik saja. Kemudian, nah, tampilannya maka akan seperti ini kembali. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya masih ada garis merah. Ini artinya dia belum sempurna. Nah, pada plot scale di sini kalian bisa diklik saja sampai ada tanda checklistnya di fit to papernya. Kemudian, nah untuk di bagian plot offsetnya di bawahnya ada center the plot, kalian bisa di checklist saja. Nah, ini fungsinya agar si gambar tersebut berada di center, di tengah-tengah seperti itu. Nah, kemudian untuk melihatnya sudah benar atau tidak, kita lihat preview. Bisa kalian lihat. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, setelah kalian lihat, kalian bisa klikkan X di sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini kembali. Kemudian, nah, kalian tinggal klikkan OK saja. Oke. Kemudian kalian pilih nama file yang akan disimpan, misalnya K3D. Nah, K3. Kemudian kalian tekan Enter. Sudah ada nama yang sama. Nah, sedang dalam proses plot. Bisa ditunggu sebentar. Sedang proses penguploadan. Mungkin di sini agak lama ya, tapi mohon ditunggu. Nah, bisa ditunggu sebentar. Nah, kalian bisa lihat hasilnya di sini. Coba belum muncul. Harap sabar ya. Agak lama. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, prosesnya sudah selesai untuk penguploadan. Hasilnya seperti ini. Nah, maka di sini tutorial CAD telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, jadi objek yang akan kita buat yaitu ada pada gambar ini. Nah, kita akan menggambarnya dengan menggunakan 2D terlebih dahulu, kemudian kita akan mengubahnya menjadi 3D. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat yang sebelah sini, kita akan menggunakan REC atau rectangle. Nah, ini bisa diklik di mana saja. Kalian klik, kemudian inputkan D, enter. Untuk panjangnya di sini kalian bisa masukkan 60, enter. Dan untuk si lebarnya yaitu ini, 30, enter. Nah, bisa diklik saja seperti ini. Kemudian untuk yang si sebelah sini masih sama, kalian menggunakan rectangle. Bisa diklik, kemudian inputkan D, enter. Untuk si lebarnya yaitu 40, kita masukkan 40, enter. Dan untuk panjangnya yaitu ini, 120 dikurangi 30, yaitu 90. Kemudian tekan enter. Seperti ini, kemudian diklik.
Nah, untuk membuat si sudut yang sebelah sini, kita akan menggunakannya dengan menggunakan line terlebih dahulu. Di sini, nah kita pilih sampai ada segitiga berwarna hijau seperti ini. Kemudian kalian pilih yang polar tracking untuk memudahkan mencari sudutnya. Nah, apabila sudah 60 derajat seperti ini, kalian bisa klik saja, kemudian tekan enter. Nah, untuk memudahkan pada sisi sebelahnya, kita menggunakan mirror saja, mirror, kemudian tekan enter. Pilih dari titik sudut yang ada di sebelah sini, tekan. Nah, jangan lupa di sini si ortho mode-nya dinyalakan kembali. Kemudian kita tarik ke belakang, tekan. Nah, di sini ada pilihan hapus atau tidak garis yang sebelumnya. Kalian pilih no saja. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan line kembali. Kita pilih dari titik sudut sebelah sini. Kemudian kita tarik dengan jaraknya itu 20 mm, tekan enter. Kemudian tarik ke samping. Di sini sampai ada sudut siku-siku, kemudian tekan enter. Nah, kemudian untuk membuang atau memotong si garis-garis yang tidak diperlukan, kita akan menggunakan trim. Tekan enter, enter kembali, enternya 2 kali. Nah, seperti ini. Kita hapus saja. Nah, untuk yang tidak bisa di-trim, kalian hapus saja. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan mempress pull si objek-objek tersebut. Nah, yang pertama kita press pull untuk si REC ini. Press pull ke atas dengan ukuran 50 mm, tekan enter. Kemudian untuk yang sisi sebelah sini, kalian press pull dengan ukuran 30 mm, tekan enter. Kemudian untuk yang segitiga bawahnya, kalian bisa klik saja, kemudian tarik ke atas, yaitu 20 mm, kemudian tekan enter. Nah, kemudian kita ubah dulu view-nya ke 2D frame. Kemudian kita akan membuat sebuah lingkaran dengan menggunakan bantuan line terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat line dari sudut sebelah sini. Kalian bisa tarik garisnya dengan ukuran 35. Tekan enter. Untuk ke bawahnya, kalian jaraknya masukkan 15. Kemudian tekan enter, enter kembali. Nah, kemudian di sini kalian bisa menggambarkan circle dengan menggunakan center diameter. Nah, gambarkan pada line yang telah dibuat tadi. Di sini kalian bisa tarik. Di sini ukurannya diameternya itu 13. 12 teman-teman, maaf. 12. Kemudian tekan enter. Nah, garis yang ada di sebelah sini kalian hapus saja. Kemudian kita akan membuat si bagian yang belah sini dengan menggunakan bantuan line kembali pada titik sudut yang sebelah sini. Nah, kan kalian bisa kalian bisa tekan di sini untuk titik sudut yang ada sebelah sini. Nah, kalian bisa tarik, yaitu ukurannya itu 12,5, tekan enter. Kemudian untuk ke sebelah sini kalian inputkan 10, tekan enter. Nah, kalian bisa tarik ke samping dengan ukuran 35, kemudian tekan enter, dan kalian tarik ke belakang. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter. Nah, di sini belum selesai. Kemudian kita juga akan membuat line kembali pada titik sudut sebelah sini. Nah, kalian masukkan di sini yaitu 5. Tekan enter. Dan tarik ke sebelah sini sampai ada sudut siku-siku seperti ini. Tekan.
kemudian ke samping dengan jarak 25, kemudian tekan enter, dan tarik ke belakang sampai ada sudut siku-siku seperti ini berwarna hijau, kemudian tekan enter. Nah, kita ubah visualnya dari 2D frame menjadi konseptual. Kemudian kita akan menggunakan icon press pull. Kita akan mempress pull si lubang atau circle yang tadi telah dibuat. Bisa diklik saja, kemudian kalian tarik. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang kotak ini juga, kalian bisa klik, kemudian kalian press pull ke bawah, yaitu dengan jaraknya 10, kemudian tekan enter. Dan kemudian yang kotak sebelah sini, kalian bisa klik saja. Kalian bisa press pull ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menyatukannya, di sini kalian bisa ubah dulu ke 2D frame. Kita akan menyatukan si objek yang terpisah ini. Kalian bisa menggunakan move, tekan enter, kalian select objeknya yang sebelah sini, kemudian tekan enter. Kalian pilih di sini, cari yang segitiga berwarna hijau seperti ini. Kalian klik, kemudian kalian tempelkan ke yang si sebelah sini. Tekan enter. Kemudian bisa dilihat oleh teman-teman di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menyatukan objek-objek yang masih terpisah ini. Dia masih terbagi menjadi 3 bagian. Kita satukan dengan solid editing dengan menggunakan union. Kalian bisa drag saja semuanya. Nah, kemudian kalian tekan enter. Maka dia akan menyatu seperti itu. Nah, kemudian untuk ininya kita akan move terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini ada bekas-bekas. Kalian menggambarnya, kalian bisa menghapusnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa terlihat oleh teman-teman di sini objeknya sudah selesai. Nah, jadi tutorial CAD kali ini telah selesai dan dicukupkan. Selanjutnya akan ada pemaparan juklak yang akan disampaikan oleh Kang Yeskainde. Baik, sekarang dilanjutkan dengan pemaparan juklak atau petunjuk pelaksanaan di laporan mingguan pertemuan 3 ini di praktikum gambar teknik dan metrologi. Baik teman-teman, di pertemuan 3 ini untuk laporan mingguannya yaitu gambar latihan 3 dimensi. Adapun keterangan yang harus teman-teman ketahui di pengerjaan laporan mingguan ini yaitu pengerjaan gambar manual menggunakan kertas sketchbook. Berikutnya, setiap praktikan diwajibkan mengerjakan gambarnya sendiri dan dilarang copy paste pekerjaan milik praktikan lain. Berikutnya, wajib melakukan asistensi kepada asisten wali masing-masing. Jika tidak melakukan asistensi di sini teman-teman, maka sesuai aturan, laporan teman-teman dianggap nol. Berikutnya, laporan dikerjakan sendiri dan diserahkan per individu. Teman-teman wajib untuk mengetahui hal yang ini. Berikutnya, format pengumpulan laporan masih seperti di modul 2, yaitu dikumpulkan di Google Classroom di mana terdiri dari 2 folder, ada folder laporan dan folder data pendukung. Untuk folder laporan sendiri ada dari cover, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Dan data pendukung terdiri dari lampiran, gambar CAD dan manual,
serta gambar DWG-nya atau file DWG-nya. Berikutnya, untuk sistematika laporan mingguan di pertemuan 3 ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 pengumpulan data, bab 2 pengolahan data, bab 3 resume materi. Nah, untuk bab 1 teman-teman yaitu pengumpulan data, terdiri dari subbab 1.1 sampai 1.4. Kenapa sampai 1.4? Karena gambar di setiap juklat teman-teman terdiri atas 4 gambar. Nah, masing-masing dari 4 gambar tersebut kalian scan, lalu kalian masukkan di bab 1 di sini. Jangan lupa untuk setiap gambar kasih keterangan gambar tersebut, seperti nomor gambarnya dan keterangan dari nama gambar tersebut. Kemudian untuk bab 2 yaitu pengolahan data. Untuk sebelum kita membahas tentang pengolahan data, teman-teman, isinya itu berisi gambar satu manual, gambar CAD, dan langkah-langkah. Untuk gambar manual, teman-teman, itu dikerjakan setiap orang mengerjakan 2 gambar manual, di mana salah satu dari gambar manual tersebut adalah gambar wajib. Nah, di 4 gambar di juklat teman-teman udah dikasih keterangan, di mana yang gambar wajib itu contohnya di juklat ini gambar wajibnya udah dikasih keterangan di sini, yaitu di 2.2 adalah gambar wajibnya. Nah, untuk gambar wajib ini teman-teman, di semua anggota kelompoknya wajib mengerjakan untuk manualnya. Untuk satu lagi manualnya, itu kalian pilih dengan persyaratan tidak boleh sama dengan anggota kelompok lainnya. Nah, karena di sini cuma ada 4 gambar dan rata-rata per kelompok itu terdiri dari 5 orang, maka untuk gambar wajib di sini itu dipilih oleh 2 orang. Sedangkan untuk gambar lainnya itu masing-masing untuk gambar manualnya. Kemudian untuk gambar isometri 1 AutoCAD 3 dimensi itu terdiri dari 2 bagian yaitu langkah-langkah pengerjaan dan gambar 1 isometri AutoCAD. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaan itu kalian pilih di antara 1, 2, 3, dan 4 ini. Dengan persyaratan lagi, tidak boleh sama dengan anggota kelompok lainnya. Cuman, karena kalian ada 5 orang di masing-masing kelompok, ada nanti salah satu gambar yang double, atau boleh dipilih langkah-langkah pengerjaannya itu 2 orang. Sedangkan untuk yang lainnya itu cuman 1 orang yang mengerjakan langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian yaitu gambar isometri 1 AutoCAD 3 dimensi. Untuk gambar AutoCAD-nya teman-teman, di semua 4 gambar ini, kalian wajib mengerjakan semuanya. Nah, kemudian kalian plot, lalu kalian masukkan ke PDF. Lalu kalian plot itu dalam bentuk PDF. PDF-nya ini nanti akan kalian simpan di data pendukung folder gambar. Nah, contohnya saya di 2.1 ini tidak mengerjakan yang gambar manual. Maka yang menjadi 2.1.1-nya adalah yang bagian ini. Kalian ubah rename dari nomor halaman, nomor bagian judul babnya yaitu 2.1.1-nya yaitu gambar isometri 1 AutoCAD 3 dimensi. Tapi jika kalian mengerjakan gambar manual di 2.1 ini, maka yang menjadi 2.1-nya adalah gambar isometri 1 manual. Begitu juga untuk ke bawahnya seperti itu. Masih sama seperti di laporan-laporan sebelumnya. Untuk 2.2 sama dengan 2.1 berisi gambar manual, isometri 2 AutoCAD 3 dimensi di mana terdiri dari langkah-langkah pengerjaan dan gambar isometri 2 AutoCAD. Nah, untuk laporan ini teman-teman, kalian cukup mencantumkan sistematikanya saja atau judul, bab, dan subbab dari laporan mingguannya.
untuk gambar CAD ataupun gambar manualnya, kalian tidak usah untuk membuat di Word-nya, kalian cantumin di folder gambar saja. Yang di bab 2 ini cuman berisi bagian babnya dan subbab masing-masing serta salah satu langkah-langkah pengerjaan. Langkah-langkah pengerjaan di sini teman-teman itu menggunakan bahasa sendiri yang mudah dimengerti serta sistematika penulisan yang benar seperti bahasa asing itu kalian miringkan atau pakai format Italian. Nah, berikutnya kalau udah 2.4 itu sama dengan 2.1 juga. Di bab 3 resume materi. Untuk resume materi ini teman-teman kalian cantumkan resume materi dari pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 ini. Yang kalian jelaskan di resume materi itu, yaitu materi yang ada di modul 1, modul 2, modul 3, baik yang ada di modul maupun yang ada di video. Kalian resume, dibuat dengan bahasa sendiri. Jangan cuma bermodalkan copy paste dari modul ataupun dari internet. Kalian olah pakai bahasa sendiri yang kalian mengerti. Serta kalian harus menggunakan sistematika penulisan yang benar dan rapi. Kemudian untuk daftar pustaka, kalian wajib mencantumkannya juga. Soalnya pada masing-masing gambar di sini, masing-masing judul kalian ada yang ada link pembuatannya. Contohnya di 2.2 di sini udah disediakan link proses pembuatan si objek ini. Nah, karena udah tersedia linknya dan itu merupakan panduan pengerjaan, maka kalian cantumkan linknya itu di daftar pustaka. Berikutnya, jika resume materi ini kalian ambil referensi dari modul atau dari internet, kalian cantumin juga di daftar pustaka sumbernya. Sedangkan untuk lampiran terdiri dari 3 bagian, ada scan juklak, scan lembar asistensi, dan dokumentasi asistensi. Untuk yang belum mengerti di bagian sistematika laporan mingguan pertemuan 3 ini, bisa kalian tanyakan kepada asisten atau kepada asisten wali masing-masing.